Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib, atau lebih dikenal dengan nama Said Muhammad Al-Baqir, lahir di Madinah pada tahun 57 Hijriah. Tepatnya beliau lahir pada hari Jumat 12 Safar 57 Hijriah atau 657 Masehi, yang kemudian tumbuh menjadi seorang ulama besar, seorang waliullah. Sekitar 3 tahun sebelum Imam Hussein, cucu Rasulullah SAW, gugur dalam tragedi perang saudara di padang Karbala, Irak. Beliau adalah putra Said Ali Zainal Abidin, ulama besar Sufi dan waliullah yang sangat terkenal, dan cucu Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mendapat gelar Al-Baqir yang berarti membelah bumi karena kapasitas keilmuannya yang luar biasa, sehingga diibaratkan dapat membelah bumi, mengeluarkan segala isinya yang berupa ilmu pengetahuan. Berikut kata-kata mutiara Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir tentang kehidupan. Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkannya di dunia. Akan tetapi, ketika ia mendapatkan seluruhnya, dunia itu akan menjadi balak baginya, dan ia menjadi sengsara karenanya. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat. Akan tetapi, ia dapat menggapainya kemudian, dan ia hidup bahagia karenanya. Tiada keutamaan seperti jihad, dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu. Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya, meskipun ia tidak mengamalkannya. Jika sesuatu digabung dengan yang lain, tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu. Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakuh atau mendalami agama, sabar menghadapi musibah, dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup. Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzolimimu, menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan bersabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh. Kuwasiatkan 5 hal kepadamu. 1. Jika engkau dizolimi, jangan berbuat zolim. 2. Jika mereka mengkhianatimu, janganlah engkau berkhianat. 3. Jika engkau dianggap pembohong, janganlah marah. 4. Jika engkau dipuji, janganlah gembira. Dan 5. Jika engkau dicela, kontrollah dirimu. Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya, dan menyukai hal itu jika ia meminta kepadanya. Sesungguhnya ia suka untuk diminta setiap yang dimilikinya. Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari 70.000 abid. Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya. Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih. Jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah. Dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah. Janganlah malas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Barang siapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak orang lain. Dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran. Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah
orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya. Silaturahmi dapat membersihkan amalan, memperbanyak harta, menghindarkan bala, mempermudah hisab di hari kiamat, dan menunda ajal tiba. Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hadiah bala kepada hambanya yang mukmin, sebagaimana orang yang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya dan menjaga dari godaan dunia, sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit. Bersikaplah wara, berusaha selalu, jujurlah, dan berikanlah amanat kepada orangnya, baik ia adalah orang baik maupun orang fasik. Seandainya pembunuh Ali bin Abi Thalib alaihissalam menitipkan amanat kepadaku, niscaya akan kuberikan kepadanya. Ghibah adalah engkau membicarakan aib yang dimiliki oleh saudaramu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupnya sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Dan menuduh adalah engkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci pencela yang tidak memiliki harga diri. Engkau dapat dikatakan rendah hati jika engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih rendah dari kedudukanmu, mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai, dan menghindari debat meskipun engkau benar. Ibadah yang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan. Tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mengenalnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap hamba-hambanya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. Sesungguhnya, pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya, dan ia masih memiliki kelebihan darinya. Oleh karena itu, pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu, sebagaimana ulama telah mengajarkannya kepadamu. Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup, maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat, dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akan dipikul olehnya. Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama lain, mempermalukan orang-orang bodoh, atau mencari perhatian manusia, maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya. Faqih yang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia, rindu akhirat, dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain dengan syarat tanpa cela-mencela. Sesuatu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah engkau meminta segala yang dimilikinya.
Demi Allah, seorang hamba tidak berdoa kepadanya terus-menerus kecuali ia akan mengabulkannya. Demikianlah kata-kata mutiara Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir. Semoga terinspirasi dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.